Ketika Kementerian Pertahanan baru-baru ini mengajukan anggaran sejumlah 124,995 billion dolar, kita bulatkan ya, 125 billion dolar atau mendekati angka 1.700 triliun, sebuah angka yang lumayan besar yang membuat otak saya yang kecil ini menjadi hang atau loading. Sebentar, ini anggaran untuk apa ya? Beli senjata atau bikinan senjata dalam negeri nih. Grand Plan pertahanan negara arahnya bedil-bedilan atau model Tiongkok, menaklukkan negara lain tanpa bedil, pakai smart dan soft power, bukan hard power. Kita semua tahu hard power itu old mind, kuno, harus dikombinasi dengan soft dan smart power, model Tiongkok lah. Beli pejabat negara lain, kasih pocket money, kasih pinjaman lunak, dibangunkan apapun yang sifatnya jangka panjang dan seakan penting di negara tersebut. Misalnya nih ya, negara tetangga kita banyak tuh pejabatnya yang kena strategi smart powernya Tiongkok. Rakyatnya kemudian dinina-bobokkan dengan narasi. Dan untuk negara kita yang pejabatnya NKRI garis lucu semua, hanya ketawain negara tetangga itu. Seru ngelihatnya. Bener deh, kasihan anak cucu negara tetangga itu nantinya ketika tidak ada narasi yang bisa dibangun untuk bisa menahan kebenaran kelak. Kembali ke anggaran maha besar. Ketika kita mengetahui bahwa anggaran militer itu ternyata pakai hutangan, ini membuat lemes generasi new mind. Lah nanti yang bayar siapa? Ini multi years loh nyicil hutangannya. Bener deh, ini harus dipertanyakan bukan hanya Kofadis Departemen Pertahanan, juga pertanyakan mau bangun militer 1.700 triliun dengan ngutang segede APBN Indonesia dalam 1 tahun itu, kita baliknya dapat apa? Sekarang aja utangnya sudah 6.500 triliun, ditambah BUMN yang minusnya banyak, PLN minus, KAI minus, Garuda minus, serta banyak lagi yang angkanya bikin gemeter new mind. Kalau old mind sih nggak gemeter, karena memang mindsetnya bisanya ngutang. Biasa itu ngutang bagi mereka. Oke, kita yang bodoh ini mau nanya, ini arah militer Indonesia mau kemana ya? Kita tanya, anggap semuanya buat beli alat utama sistem pertahanan, alutsista. Ini kita mau defense, mau bertahan atas serangan dari negara mana? Apa bentuk serangannya mereka emangnya? Sehingga beli penangkisnya apa? Oh oke, kita mungkin mau menyerang. Mau menyerang siapa? Wilayah mana yang mau diserang? Yang mau ditaklukkan? Papua Nugini, Pasifik Selatan, Australia, atau Malaysia, atau kemana? Tiongkok mungkin kita mau taklukkan. Pakai apa penaklukannya? Apa yang didapat dari serangan keluar tersebut? Misalnya mau menaklukkan Tiongkok, kita mau ambil hartanya Tiongkok, mau ambil cewek Tiongkok, atau mau ambil Malaysia supaya kontrol Selat Malaka 100%. Mau kemana kira-kira bos? Apa kita mau perang biologi? Jadi bukan beli senjata berat, tapi bangun senjata biologi buat virus baru. Kalau nggak makan gudeg, pada mati. Virus ini kita akan sebar ke seluruh dunia. Kita buat orang panas dingin, sesak nafas. Tapi begitu makan gudeg, sembuh. Kita siapkan gudegnya. Agen-agen di seluruh dunia, negaranya kita kendalikan. BPOM di negara lain kita mainkan agar gudeg lulus BPOM mereka. Dan makanan lain yang mirip-mirip gudeg gak dapat izin BPOM di negara lain tersebut. Kemudian kita sebar lagi virus lainnya lagi, yang obat penangkalnya rawon. Kemudian virus yang obat penangkalnya empek-empek, nasi padang, dan lain sebagainya. Nah, kalau perangnya begini saya dukung dah. Atau kita beli HARPS. Kita ubah cuaca, kita bikin Papua ada salju agar Indonesia ada 4 musim di Indonesia bagian timur. Di Maluku, Nusa Tenggara, Papua ada salju. Bayangkan di Maluku dan Nusa Tenggara ada salju, ada pantai. Keren abis. Di Papua akan ada ski resort, banyak. Kayak di Swiss. Gila nih Indonesia kerennya. Sementara di Indonesia bagian barat dan tengah seperti biasa, hanya 2 musim. Lupa, ada musim pilkada sama pilpres ya, sama musim duren. Maaf nggak kehitung. Tapi ini tapi loh ya, saya ini yang bodoh ngaku pinter nan sontoloyo selalu curiga kalau ada anggaran multi years sampai jabatan selesai masih ada kewajiban yang ditanggung renteng. Maksudnya begini, di akhir masa jabatan presiden sebelum ini ada juga lembaga yang last minute kira-kira 2 tahunan terakhir masa jabatan beli alat-alat multi years sampai 10 tahun ke depan. Sehingga pejabat di presiden baru Pak Jokowi periode 1 departemen itu anggarannya hanya untuk membayari utangan dari kebijakan multi years pejabat sebelumnya. Bahkan sampai sekarang masih nyicil sehingga departemen itu kering sekarang.
Ini ngebayang aja, kalau kita beli barang dari luar negeri, komisinya di luar negeri loh ya. Komisi selalu didapat dari penjual kan. Dan jarang loh penjual nggak ngasih uang tali kasih, itu jarang. Jadi si pejabat periode lalu beli-beli dalam jumlah besar, komisinya di muka dong ya. Gede banget dong komisinya karena dealsnya multi years. Lumayan, namanya juga udah akhir masa jabatan. Mulai paham kenapa si Sontoloyo ini berkerut kening urusan anggaran besar multi years yang ditanggung renteng sampai pejabat berikut-berikutnya. Ya, mudah-mudahan analisa si Bosman ini salah lagi. Karena kayaknya amanah kok pejabatnya. Calon presiden kemudian kok. Pasti maha suci.